she wanted, and boy, you got her. Brand new, full throttle, you already know, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. semuanya. Terima kasih kepada temanku sekalian sudah hadir di Zoom saya akan menyampaikan sebuah bisnis aksesoris furnitur arsitektura secara kelompok yang akan saya sampaikan secara pribadi. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Liana Wati Rumzani. Next. Itu ada latar belakang. Banyaknya aksesoris rumah yang ada sekarang terasa kurang estetis, kurang fleksibel, mahal, dan tidak personal. Padahal Gen Z dan milenial sangat menyukai dekorasi rumah yang punya sentuhan pribadi agar menjadi impiannya. Maka dari itu dibutuhkan produk yang estetik, dan dikreasikan sendiri dan tetap ramah di kantong. Next. Yaitu ada tujuan bisnis. Nah, tujuan bisnis itu menyediakan aksesoris furnitur rumah yang pertama itu ada estetis dan modern. Yang kedua itu ada yang kedua itu ada bisa langsung dipakai atau final goals. Yang ketiga itu bisa dibuat sendiri atau DIY. Yang keempat itu terjangkau dan fungsional, dan yang terakhir dapat custom dalam pembelian. Next. Deskripsi produk itu arsitektura menawarkan aksesoris furnitur seperti rak mini, wall decor, tatakan, tray, dan gantungan dengan konsep DIY yang dimana pelanggan bisa merakit sendiri produknya, yaitu menggunakan bahan dan panduan yang disediakan. Nah, produk yang dibuat dari kayu, rotan, besi ringan, serta bahan ramah lingkungan, menyambungkan nilai estetika, kreativitas, dan keberlanjutan. Next. Value proposition yaitu ada 4. Yang pertama, kombinasi antara produk jadi dan DIY dalam satu brand. Yang kedua itu ada desain eksklusif dan timeless. Yang ketiga itu ada memberikan pengalaman dan kepuasan berkarya sendiri. Dan yang terakhir itu ada ramah lingkungan. Next. Segmen pasar yaitu yang pertama demografis yaitu yang berusia 20 sampai 40 tahun, milenial, urban, pasangan muda, mahasiswa, pecinta dekorasi rumah. Yang kedua geografis yaitu ada kota besar, apartemen, dan rumah minimalis. Next. Yaitu ada rencana operasional. Nah, yaitu yang pertama ada produksi. Produksi itu ada sistem pre-order dan restock. Yang kedua itu ada tempat, yaitu sewa kontrakan. Yang ketiga distribusi, yaitu JNE atau Gojek atau Grab. Nah,
ini ada tim yang mengelola bersama, yaitu Sula sebagai desainer, Dedi sebagai pengrajin, dan saya dan Ika sebagai admin online dan kasir dan keuangan. Next. Analisis SWOT, yaitu yang pertama stream, yaitu ada desain estetik dan unik dengan konsep DIY yang memberi pengalaman personal seperti penggunaan bahan ramah lingkungan. Terus ada weakness, yaitu konsep DIY masih belum dikenal luas sehingga perlu edukasi agar pasar lebih menerima. Yang ketiga ada opportunity, yaitu tren dekorasi rumah di kalangan anak muda, terus meningkatkan dan dapat dimanfaatkan melalui promosi digital. Dan yang terakhir ada threats, yaitu persaingan dari brand besar dan produk tiruan berpotensi mengurangi daya saing di pasar. Next. Lalu ada strategi pemasaran, yaitu yang pertama media sosial. Media sosial itu ada Instagram, TikTok, Pinterest. Yang kedua itu marketplace, yaitu ada Shopee, Lazada, TikTok Shop maupun Tokopedia. Yang ketiga itu kolaborasi dengan content creator, interior dan home living. Yang terakhir itu ada workshop atau DIY online via YouTube, yaitu video and streaming. Next. Lalu ada estimasi biaya dan keuangan. Nah, yang pertama itu bahan baku awal itu 3 juta. Digunakan untuk produksi aksesoris furnitur dan DIY kits, itu termasuk kayak triplek kecil, us kayu, terus lem tembak dan cat akrilik dan masih banyak lagi. Terus lalu ada peralatan produksi yaitu 2 juta. Nah, investasi awal yang bisa dipakai jangka panjang itu kayak alat potong manual, gergaji, terus lem tembak dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga itu ada kemasan dan label produk itu 500. Untuk meningkatkan branding dan keterampilan produk itu ada dus kecil atau packaging, terus box besar, tali rami dan masih banyak lagi. Next. Terus promosi awal yaitu ada 1 juta, itu marketing awal untuk branding awareness, yaitu biaya buat konten di Canva Pro, iklan berbayar, Instagram, TikTok sekitar 200 sampai 500 ribu. Terus cetak katalog, foto produk dan lain sebagainya. Terus itu ada operasional awal itu 2 juta. Nah, untuk mendukung kelancaran produk dan distribusi, yaitu ongkir bahan dan pengiriman awal produk, terus ada listrik, pulsa atau wifi untuk sosial media dan berkomunikasi. Nah, transportasi lokal antara barang ke ekspedisi, beli bahan dan lain sebagainya. Terus ada cadangan tak terduga yaitu 500.000, itu untuk jaga-jaga bahan yang sudah rusak
terus revisi desain atau produk gagal, pesanan mendadak. Next. Lalu ada sketsa packaging, yaitu seperti gambar ini, yaitu ada kardus yang berkotak, terus ada tas dan ada ini. Next. Lalu ada closing arsitektura, yaitu hadir bukan hanya menjual aksesoris, tapi juga pengalaman berkarya di rumah sendiri. Harapannya itu jangka panjang, yakni jadi brand lokal unggulan di bidang dekorasi, fungsional, dan kreatif. Next. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.